Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab. Bismillah, kita memulai lagi membaca kitab hikam yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai pada hikmah yang ke-171. Sekarang beda satu sama kitab saya. Kalau di kitab saya hikmah ke-170, yaitu hikmah yang berbunyi wurudul faqati a'yadul muridin. Wurudul faqati, datangnya faqih, datangnya sifat faqih, keadaan faqih. A'yadul muridin adalah hari rayanya para muridin, orang-orang yang menempuh jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqih yang dimaksud adalah al-faqatu wa hiya muntahad du'fi wal faqri wal ajzi. Puncak seorang hamba merasa fakir, merasa lemah, merasa tak berdaya. Nah, itu disebut faqih. Jadi wurudul faqati, datangnya kelemahan, datangnya perasaan di dalam hati tak berdaya, datangnya perasaan di dalam hati merasa fakir, sefakir-fakirnya, lemah tak berdaya sama sekali. A'yadul muridin adalah hari raya bagi orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya adalah hari di mana seseorang berbahagia, hari di mana seseorang merayakan karena saking bunga dan bahagianya. Maka kedatangan sifat merasa lemah, merasa fakir, merasa tak berdaya adalah sesuatu yang membahagiakan bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah. Sifat faqih ini sifatun mulazimatun lil insani ayan kana. Tak bisa kita pungkiri adalah sifat yang menetap kepada manusia manapun. Wa fi kulil ahwal, keadaannya mau seperti apapun, manusia yang manapun, keadaannya seperti apapun, maka sifat faqih, lemah, fakir, tak berdaya adalah sifat yang ngentet dan tidak bisa terpisah. Tetapi awaridul masaibi wal mihani war rozaya tuzakkiruhu biha min nisyan. Terkadang manusia harus diingatkan, terkadang manusia harus diingatkan bahwa mereka punya sifat asli yang tiga tadi. Cara Allah mengingatkan: satu, didatangkan musibah; yang kedua, didatangkan ujian; yang ketiga, didatangkan kesulitan. Jadi terkadang manusia lupa akan sejatinya dia lemah, lupa akan sejatinya dia fakir, lupa akan sejatinya dia tidak berdaya. Kenapa?
takunu an-ni'amu muqbilatan ilaihi wal masaibu ba'idatan anhu. Ketika nikmat yang dia harapkan berdatangan, nikmat yang dia minta atau yang dia cita-citakan datang, atau bahkan nikmat yang gak dia minta pun didatangkan oleh Allah. Wal masaibu ba'idatan anhu, sedangkan musibah, balahi, ujian, kesulitan ditebihkeun ku Allah. Kesulitan yang dia harapkan untuk jauh ataupun kesulitan yang memang tidak ia sangka sama sekali dijauhkan ku Allah. Jadi nikmat datang, musibah jauh. Kira-kira lupa nggak manusia jati dirinya? Kemungkinan besar manusia ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan anugerah dari Allah, kebanyakan dari mereka qad yansa, terkadang lupa. Ilaman rahimahullah, kecuali orang yang memang dirahmati oleh Allah. Nah, ini kita akan berbicara orang-orang yang dirahmati ini, karena orang-orang yang dirahmati ini tentu ada al-asfiya, manusia-manusia pilihan Allah, manusia yang hatinya sudah bersih, manusia yang disebut dengan wasilin, orang yang sudah sampai ke titik di mana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan kita kali ini adalah khusus bagi orang-orang salikin, orang-orang yang berjalan mendekat kepada Allah, orang yang muridin, orang-orang yang punya keinginan dekat dengan Allah, atau bahkan yang mungkin kita jalan ke encan, kita apa? Murid juga bisa iya bisa enggak, punya keinginan kuat tapi jalan belum. Ya, mungkin kita termasuk golongan yang itu. Jadi kalau di sini disebutnya, kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, datangnya faqih kepada orang yang berpredikat muridin, orang yang lagi berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika nikmat sudah datang, anugerah Allah berlimpah diberikan, payahsabu nafsuhu bil aqwiya, nafsahu bil aqwiya wa huwa dhaifun. Terkadang ada orang punya prasangka dirinya kuat, gak butuh pertolongan orang lain, gak butuh kepada siapapun, padahal nyatanya lemah. Wafil agniya wa huwa fakirun. Ada orang yang menyangka dia adalah orang yang kaya, orang yang sugih, gak butuh siapapun, padahal sejatinya adalah fakir. It al-qawiyyu, kenapa orang kaya masih disebut fakir? Kenapa orang yang nyata-nyata punya tenaga yang kuat masih disebut lemah? Karena al-qawiyyu, yang kuat sejatinya pada hakikat ialah man yamliku quwatahu wa yastabqiha li nafsi, adalah orang yang memiliki kekuatan dan dia bisa mempertahankan kekuatannya sesuka hatinya. Sedangkan orang yang kuat sekarang bisa nggak Pak bertahan kekuatannya sesuai dengan keinginannya? Enggak. Bahkan Allah disindir dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Semakin panjang umur maka semakin kembali ke penciptaan awalnya. Dulu bisa berjalan, sekarang semakin panjang umurnya sulit berjalan. Dulu makan mau mengunyah apapun gampang, semakin panjang umur semakin sulit dan semakin pilih-pilih dalam makanan. Nah, sehingga yang harusnya mereka menyangka dirinya kuat, harusnya bisa dong mempertahankan kekuatan itu. Atau ada orang yang menyangka dirinya benghar, wal ghaniyyu may yamliku ginahu lalladzi yaftaqiru listighnaihi ila akharin. Orang yang benghar hakikatnya mah tetap fakir dan manusia, tapi menyangka dirinya benghar, padahal pada hakikatnya yang benghar, yang kaya adalah orang yang memiliki kekayaan dan dia tidak butuh siapapun untuk menjadi kaya. Bisa nggak Pak orang kaya tapi nggak berinteraksi dan membutuhkan siapapun? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, sehingga kalau memang kaya pada hakikatnya, ya udah jangan butuh siapa-siapa, hasilkan sendiri, keluarkan sendiri kekayaan itu tanpa harus membutuhkan siapapun, tanpa membutuhkan manusia yang manapun. Nah, sehingga keadaan yang seperti ini lambat laun terkadang menyeret seseorang lupa akan hakikat asalnya, hakikat sejatinya. Nah, sehingga
pada saat itu ada orang fa'in akramahum bi an atma'ahum wa agnahum wa amanahum wa mata'ahum bil quwah. Ketika Allah muliakan seseorang dengan dicukupi seluruh rezekinya, diberikan keamanan dari rasa takut, disehatkan tubuhnya, maka keadaan itu la yuhiluhum minal faqr wal ajzi ila quwwati wal ghina. Sejatinya tidak merubah keadaan dan hakikat sejati mereka dari fakir menuju kaya, enggak sama sekali. Ada orang diberikan rezeki oleh Allah yang lapang, diberikan kesehatan, keadaan tersebut pun tidak bisa merubah hakikat mereka yang tadinya fakir menjadi kaya, enggak. Yang tadinya lemah menjadi kuat, enggak. Kenapa? Karena sifat fakir, sifat dhaif, sifat lemah adalah sifat yang gak bisa lepas dari setiap yang bernamakan manusia. Nah, inilah yang dimaksud dengan faqih oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, kemudian datanglah musibah. Datang musibah dari Allah, datang ujian dari Allah, datang sakit dan lain-lain, maka kemungkinan besar sebahagian hamba-hamba Allah yang memang dikaruniai oleh Allah hidayah dan taufiknya, mereka akan menyadari betul bahwa semua yang ada di dalam dirinya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa? Butuh nggak manusia diberikan cobaan oleh Allah? Butuh nggak Pak manusia diuji oleh Allah? Atau butuh nggak manusia diturunkan musibah oleh Allah? Ataukah bayang Bapak dari mulai balik sampai ke meninggalnya nggak sakit-sakit acan? Kira-kira bisa nggak kita mengingat bahwa sehat kita itu datangnya dari Allah? Atau mungkin ada orang yang nggak diberi pakir dari mulai balik sampai ke meninggalnya, nggak pakir-pakir. Kemungkinan orang yang seperti ini bisa nggak mengingat bahwa kekayaan itu datang dari Allah? Kita nggak berbicara orang-orang yang sudah sampai, kita berbicara adalah orang-orang yang hakikatnya masih disalikin, muridin, atau mungkin ya baru-baru mau masuk ke tahap itu. Nah, sehingga datangnya musibah, datangnya balahi itu sebagai pengingat dari Allah untuk kembali menuju Allah. Maka dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala dawuh, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Di langit dan di bumi seluruh makhluk menyembah dan sujud kepada Allah. Caranya dua, satu sukarela, dua dipaksa. Kita masuk bagian yang mana? Nyembah ke Allah sukarela atau mesti dipaksa? Artinya sukarela ketika sebelum datang sakit, sehat, manfaatkan untuk sujud. Tapi gini, udah ingat kepada Allah, Kanjeng Rasul buktinya, Sayyidina Abu Bakar buktinya, Sayyidina Utsman buktinya, Sayyidina Umar buktinya. Mereka adalah orang yang sepanjang hidupnya memang ingat ke Allah. Bahkan salah satu karunia yang Allah berikan itu saya baca dalam kitab Taqriratus Sadidah, kitab fikih, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, jadi muallifnya menukil dari kitab Ihya Imam Abu Hamid Al-Ghazali bahwa puasa itu kan ada tiga, puasa orang awam, puasa orang khos, puasa khawasul khos, atau puasa awam, puasa setengah khusus, puasa yang memang khusus, yang VIP. Orang VIP itu kalau puasa batalnya bukan hanya sebab makan dan minum saja. Tapi kalau orang awam kan batal puasa makan dan minum, sok sanajan bibir nama ngomongkeun batur. Dan mereka nggak menganggap itu batal puasa. Tapi naik tingkat dari awam adalah orang yang sudah zahir dan batinnya berpuasa. Artinya zahirnya tidak makan dan minum, batinnya menjaga dari hal-hal yang diharamkan dan menyebabkan Allah murka. Jadi orang yang khos itu kalau puasa sudah lagi tidak berbohong, sudah lagi tidak maksiat, semua mereka jaga sepanjang seluruh tubuhnya, nah itu dijaga dari maksiat kepada Allah. Ada tingkat yang ketiga, ialah orang
yang berada di makum khawasul khawas, yang mereka kalau puasa maka batalnya itu adalah ketika hatinya lesot mengingat Allah, hatinya itu lepas dari ingat ke Allah. Susah nggak kira-kira? Susah apa hese? Nah sehingga adik kita mah kan boro-boro lagi puasa, lagi sholat saja nyantelkan hati ke Allah itu susah. Ini keadaan puasa yang batalnya itu andaikan Allah lupa torpata ainin, sekejap mata saja, satu kedipan mata Allah lupa, batal bagi mereka puasa. Nah sehingga kalau bagi orang awam turunnya musibah mengingatkan, bagi para salikin turunnya musibah mengingatkan jati diri asli mereka. Kalau bagi orang-orang tukang maksiat turunnya musibah Allah nyeret mereka untuk kembali bertobat kepada Allah. Tapi timbul pertanyaan, Kanjeng Nabi pernah ditimpa musibah enggak? Pernah. Bahkan punten sebelum turun Al-Falaq An-Nas, Kanjeng Rasul pernah kena sihir. Sebelum Rasulullah SAW pernah dikabarkan copot giginya ketika perang. Bahkan Rasulullah SAW pernah sakit kepalanya. Bahkan saya punya kitab Tibun Nabawi, pengobatan ala-ala Nabi. Itu Kanjeng Rasul dari mulai pun sakit kepala pernah, panas badannya pernah. Musibah bukan, Pak? Musibah. Ujian bukan, Pak? Ujian. Nah pertanyaannya, Kanjeng Rasul perlu diingatkan atau tidak? Untuk mengenal hakikat Kanjeng Rasul itu doib, Rasul itu fakir? Enggak. Wong Kanjeng Rasul itu sepanjang hari sudah terkoneksi dengan Kanjeng Rasul, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian apa turunnya musibah tersebut? Nah musibah jatuh ke beda pribadi, maka beda juga hikmahnya. Kalau musibah turun ke kita, ada kemungkinan Allah negur agar kita bertobat. Atau mungkin Allah turunkan musibah kepada kita, Allah negur bahwa semua yang kita miliki itu hanya titipan, kamu mah fakir, lemah dan lain-lain. Yang ketiga, ketika itu turun kepada orang-orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah, maka itu cara cepat untuk naik derajat di sisi Allah. Cara cepat untuk naik derajat di sisi Allah. Makanya sampai kemarin kita pernah membahas bab doa. Ketika ada orang sakit, kemudian Allah dawuh dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoa kepada saya, nanti kamu akan saya perkenankan doanya. Kemudian ada orang sakit, ngedoa ke Allah, ya Allah sehatkan, sehatkan, sehatkan. Langsung sehat enggak? Atau bahkan ada yang sudah berdoa, kemudian sakitnya itu malah sakit yang menyebabkan dia meninggal. Jadi kemudian doa itu gimana? Nah terkadang ada hamba Allah yang dikasihi, hamba Allah yang disayangi, tidak diperkenankan doanya sesuai dengan keinginan yang mendoa, karena melihat keadaan yang Allah timpakan sekarang itu lebih cepat untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Terkadang gini Pak, kita mikirnya, ketika sehat kita ibadah tahajud, istiqomah tahajud, duha gak pernah lepas, beres duha baca Al-Quran dan lain-lain. Sakitlah Bapak, kemudian ketika sakit duhanya sudah gak bisa karena sakit, kemudian tahajudnya tertinggal karena sakit, baca Qurannya pun gak kebaca karena sakit. Pertanyaannya apa? Semua catatan pahala yang tadinya bisa dilakukan ketika sehat, ketika sakit dituliskan sempurna atau tidak? Dituliskan sempurna. Asal istiqomah. Lamun 2 poe, 3 poe mah bisa. Ya Bapak paling aku ngaku, alhamdulillah saya sakit. Padahal tahajud udah 2 hari, 3 hari, kayaknya mah sempurna ditulis teu eta mah. Ka karake 2 poe. Ya udah istiqomah dilakukan sehingga datang sakit. Nah itu kadang-kadang salah satu hikmahnya Allah mengistirahatkan hambanya untuk beribadah diganti dengan ibadah yang lainnya, yaitu sakit tadi. Semua pahala tertulis sempurna, kemudian ditambah dengan derajat yang semakin meningkat karena sakit plus sabar yang dia miliki.
Pertanyaannya dua. Pertanyaannya satu. Mana cepat seseorang yang sehat kemudian ibadah, atau seseorang yang sakit semua ibadahnya tertinggal dan ditatapkan sempurna plus ditambah sabarnya? Mana yang paling cepat mendekatkan kepada Allah? Mana yang paling cepat? Mana yang paling cepat? Oh, sehat ibadah, umpamanya sehat bari ibadah. Oke. Ibadah yang kita lakukan jangan yakin namanya. Gimana zon kita? Diterima atau tidak? Atau layak nggak dibalas oleh Allah dengan semakin dekat kepada Allah sholat yang kita lakukan? Zon kita aja, jangan sampai keyakin dulu. Rasa-rasana ibadah kita kalau dibandingkan dengan musibah yang Allah turunkan, asa teh lebih cepat sabar menghadapi musibah dibandingkan ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi benar-benar sabar ya Pak, nggak boleh ngeluh. Artinya nggak boleh berucap, ya Allah, nah hanya ibadah nggak pernah terhenti saya lakukan, tapi kok badan saya tetap sakit. Oh, itu udah hilang ganjarannya, udah hilang kesabarannya, udah hilang fadilahnya. Ini memang murni sabar. Nah, sehingga kalau kita tarik lagi kesimpulan, wurudul faqih, datangnya musibah, datangnya ujian, a'yadul muridin, merupakan hari raya bagi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Iya atau tidak? Kalau kita hari raya atau bukan? Turunnya musibah. Nah, kenapa mereka menganggap hari raya? Karena itu semakin menjadi wasilah pengingat dari Allah mereka untuk senantiasa kembali kepada Allah, pengingat dari Allah untuk mereka mengingat hakikat jati diri mereka. Kalau diingatkan oleh Allah, berarti Allah tidak meninggalkan mereka dalam keadaan tersesat. Nah, inilah yang menjadi sababiah mereka berbahagia ketika diturunkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan satu kisah yang diceritakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti, bahwa ketika di Damaskus, beliau orang Suriah. Ketika di Damaskus, beliau mendapati ada seorang laki-laki, yang mana kata beliau lelaki tersebut luar biasa. Salah satu keluar biasaannya adalah rojulan kana lahu sya'nun. Ada seorang lelaki yang punya kedudukan tinggi, bahkan wakana yatabawwa'u markazan marquma, punya predikat sebagai tokoh terpandang. Bahkan wakana yatamattahu bil auji min afiyatihi wa nasyatihi. Beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Jadi asalnya lengkaplah sebagai manusia. Satu, punya kedudukan karena ilmu dan kekayaannya. Yang kedua, terpandang. Yang ketiga, sehat. Kira-kira lengkap atau tidak? Sempurna kenikmatan, lengkap. Namun suatu hari, innallaha ibtalahu bimaradin, Allah uji dengan turunkan balahi, sakit beliau. Dan bahkan sakitnya ini sampai-sampai aurathahu salalan juz'iyan bi ahadi syaqqai. Namun di urang mah lumpuh setengah. Apa namanya teh Pak? Stroke setengah. Jadi setengahnya stroke badan beliau ini. Kemudian dilihat dari keadaan orang tersebut mengkhawatirkan karena terjatuh dari keadaan jaya menuju keadaan yang sangat luar biasa punten. Secara mata manusia ini keadaan yang hina. Suatu ketika datanglah Syekh Ramadan Al-Buti, beliau berkata ini, waquttu, saya berjarah menjenguk orang tersebut ma'awalidi, dengan ayah saya, kata Syekh Ramadan Al-Buti. Kemudian faqala lahu al-maridu sahibu hazihil hal, ketika beres menjenguk, ayah saya berdoa, mendoakan agar supaya orang tersebut diberi kesembuhan oleh Allah. Jadi didoakan kuramana Syekh Ramadan Al-Buti, mudah-mudahan ku Allah disembuhkan. Keun ieu mah pembersih dari Allah, disembuhkan kayak ku Allah. Sebada mendengarkan doa tersebut, maka yang punya sakit ini, beliau berkata kepada ramalnya Syekh Ramadan Al-Buti dengan berkata,
Asyhaduka ya sayyidi, aku bersaksi kepadamu, engkau sebagai saksinya wahai orang tuaku, anna syifai ingkana sayafkiduni hazihil hal, andaikan kesembuhan yang engkau doakan dan Allah kabulkan itu akan menghilangkan keadaan yang ada di dalam hatiku saat ini, yang saking bahagianya aku dengan Allah, maka ampunten, semoga Allah tak pernah memberikanku kesembuhan. Ia berada di kondisi di mana seseorang sakit didoakan sembuh alim. Kalau bapak sakit datang yang ngejenguk, mudah-mudahan sing cager, diaminkan atau ditampik? Amin, 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 oke tarik. Nah tapi keadaan ini sudah parah. Padahal pada saat itu kita cuma hanya demam saja, bahkan menjadi wawas kadang-kadang. Ini sudah keadaan di mana seseorang setengah tubuhnya udah nggak bisa bergerak. Ketika didoakan oleh seorang ulama besar, bahkan calon seorang ulama besar, Syekh Ramadan Al-Buti sendiri, malah doa tersebut ditolak. Seraya berkata, andaikan kesembuhan yang kau doakan tersebut Allah hadirkan dalam hidup, dan bisa-bisa kesembuhan itu menghilangkan perasaanku yang saat ini bahagia hadir bersama Allah, maka saya berharap mudah-mudahan Allah tak turunkan kesembuhan itu. Akhirnya membalas doa tersebut, dan pinternya aboge kekasih Allah sarwa pinter. Apa kata Syekh ramahnya atau orang tua dari Syekh Ramadan Al-Buti? Beliau berkata, ya sudah, saya ganti saja doanya. Apa doanya? Faqala lahu bal as'alullaha ayyukrimaka bisyifa ma'a baqoi hazihil hal. Semoga Allah angkat penyakitmu dan Allah tetapkan perasaan itu di dalam hatimu. Jadi penyakitnya masih hilang, dengan perasaan dekatnya engkau, perasaan bahagianya engkau, perasaan butuhnya engkau dengan Allah, tak Allah hilangkan. Nah ini salah satu rahasia ketika Allah turunkan musibah, Allah turunkan ujian, Allah turunkan sesuatu yang memang kita benci, jangan sampai membuat kita suudzon kepada Allah. Terkadang ada orang yang suudzon ketika mereka ditimpakan musibah, seakan-akan Allah marah, Allah murka, Allah tidak menginginkannya. Mungkin salah paham. Terkadang Allah menurunkan musibah untuk mengingatkan kembali bertobat. Allah menurunkan musibah untuk mengingatkan kembali jati diri. Allah turunkan musibah bahkan untuk menaikkan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mendekat. Kalau orang yang sampai, kalau orang yang sudah sampai, rek musibah, rek nikmat, rasanya sama. Mau musibahnya gitu, mau nikmatnya gitu. Ya mudah-mudahan kita sing ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keimanan kita selalu bertambah, dan Allah mudah-mudahan mengkaruniai kita semuanya kedekatan dengannya, kenikmatan bermunajat kepadanya. Mudah-mudahan kita kembali merasakan kelezatan ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Bapak-bapak sekalian, apabila ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama, maka cekap begitu Pak. Kami cekap ditutup doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.